Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Ada sesuatu yang baru di sini mungkin ya. Ini gara-garanya faktor yang sepele kemarin. Benar. Kita tempatnya baru, jadi ya kita pakai sofa gitu. Taplak. Ini mau nyuci ini kemarin, gara-gara ini taplak ini loh kawan-kawan mungkin familiar ya. Taplak ini kan udah berapa tahun gitu nggak pernah dicuci. Betul. Terus kemarin cuci dan tadi nanti kita ngobor sementara karena nggak ada taplaknya gitu. Kita di sofa. Ternyata udah kering gitu. Jadi udah di set semuanya ya udah kayak gitu. Jadi nempel ya wis. Jadi beginilah. Semoga Bro Ayung nyaman. Insya Allah. Semoga Bro Ayung bisa bercerita dengan lebih cerah, lebih berwarna. Kemarin juga sebelum acara pemandian. Pemandian ini. Pemandian kita ini mandinya kan, di 7 sungai ini. Betul. Ada ini ritual khusus untuk asik. Dan dari sana kita dapat petunjuk untuk menghadirkan sofa. Seperti itu ya. Ini juga sebenarnya sofa tua ya, Bro Ayung Iya, tahu. Sofa tua yang udah dimodifikasi. Namanya Kiai siapa? Ya Sutron. Ya, begitulah. Ini cuma di coverin doang gitu ya. Oke, monggo. Yang jelas sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Dan ya termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor ya Bro Ayung ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih besar juga nantinya. Amin. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Bro. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Nah, dengan situasi yang berbeda tentunya ya. Betul. Jadi kita penyesuaian juga. Betul, kita penyesuaian dan juga alhamdulillah moga-moga impactnya akan menjadi sesuatu yang baik ya. Iya, amin. Dan jujur aja agak sedikit nyaman di sini. Soalnya biasa kita duduk di kursi keras gitu kan ya. Kalau nyaman nggak diragukan lagi. Tapi ini aku kayak nyebrang memori ke beberapa tahun silam. Seakan-akan aku lagi duduk di depan nungguin Pak Haji atau Pak RT, ini ada sumbangan proposal apa gitu. Proposal gitu kita lagi. Rasanya seperti itu kayak gitu. Bener. Iya kan? Itu aja. Gimana Bro Ayung? Nungguin ditanyain kan pastinya. Benar. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ada sebuah cerita, paling crash cerita ini ya, karena datangnya terakhir, paling baru, mungkin pagi tadi ada telepon dari seberang. Oh, yang tadi ada introduction ya, tapi kan belum cerita sepenuhnya. Iya, mengenai ada yang meninggal. Bukan. Oh, bukan. Sorry. Ya dari kerabat lah, kawan. Kemudian ternyata beliau juga nonton ngobrol. Tahu udah sakrib atau belum? Yang jelas mungkin calon sakrib begitu ya. Namanya Ibu Tias. Nama asli. Enggak. Bukan. Jangan nama asli Mas. Gitu. Ya wis. Pakainya apa ya Mas? Yang cantik apa? Tias wis, saya bilang gitu. Jangan pakai wis, kayak gitu. Iya, jangan pakai wis, Tias gitu aja. Akhirnya namanya itu saya pilih Ibu Tias. Jadi begini, aku sebagai Ibu Tias ya, Mas, orang namanya ini aku pengen cerita, nge-share cerita buat teman-teman di ngobrol. Bukan jenengan kersa buat menyampaikan, berkenan untuk menyampaikan. Juga Mas Riam seperti itu. Bukan mau cerita yang horor yang gimana Mas, tapi aku pernah mengalami atau melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupan aku di masa lalu gitu ya. Ya belum terlalu lama sih. Dan itu kesalahan itu mungkin akan membekas sepanjang hidupku. Dan juga mungkin setelah aku nggak ada. Kenapa dia bikin tato atau gimana? Ini ya mungkin ada di dalamnya tato. Enggak juga, tato seni ya. Nah ini sebuah kesalahan itu ya bukan gimana ya Mas. Siapa tahu aku juga pengen doa buat dari teman-teman, buat Tuhan Gusti Allah Ta'ala ngapurani kesalahanku yang lalu itu. Dan cerita ini banyak kesalahan-kesalahan yang walaupun tak disengaja itu bisa menginspirasi teman untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah dialami sama Bu Tias. Baik Bu Tias, ceritanya seperti apa? Jadi gini, saya punya suami namanya Mas Bambang. Mas Bambang ya samaran Bi. Biasa dipanggil Mas Bambi. Mas Bambi. Bambang Bambi panggilan manisnya. Tapi Bambang biasanya bodohnya begini. Saiful jadi Ipung. Ipung. Irfan jadi Ipang.
Iya juga, itu nama-nama yang berkaitan dengan nama asli ya. Baiklah, Mas Bambi, Mas Bambang. Saya dekat sama Mas Bambang sejak SMP. Sejak SMP, kemudian berlanjut SMA, kita juga dalam satu SMA yang sama, masih bareng gitu ya. Cuman kan aku orang nggak punya, orang biasa. Ayahku, bapakku petani, ibuku cuman dagang-dagang depan rumah lah seperti itu. Aku cuman bisa sekolah sampai ini Mas, sampai SMA. Itu juga udah alhamdulillah banget. Setelahnya aku kerja konveksi, jahit lah. Di tembok sini. Iya di tembok. Di tembok. Ini banyaknya di tembok ya. Oh iya. Iya. Dia ada apa desa apa kota apa desa sih ya? Desa itu. Desa kota ya. Jadi satu industri Panjakan home industri itu. Namanya daerah tembok, dekat Banjaran situlah. Jahit di situ jahit banyak konveksi. Jadi teman-temannya mungkin pakai baju-baju yang bermerek mungkin dari sana aslinya. Mungkin dari sana. Cuma dimerekin doang. Iya. Kita bocorin. Ya, jadi kayak gitu. Sementara Mas Bambang dia dari keluarga yang berada, keluarga besar, keluarga berada. Bos konveksi, Mas Bambang. Bos konveksi. Enggak, enggak, tempatnya bukan. jauhan. Desanya juga jauh, agak jauh begitu ya. Ketemu di SMP, di sekolahan kan jadi dekat. Jadi Mas Bambang itu dari keluarga yang ada, yang berada, semua keluarga gede begitu ya. Dan tentunya ketika kita mulai benar-benar dekat dan pengen menjalin mahligai tadi rumah tangga, kan dapat pressure yang hebat dari keluarganya Mas Bambang. Kok bojo menikah dengan orang seperti kami? Tapi ternyata cintanya Mas Bambang kuat ke aku. Dan dia berhasil meyakinkan, tentu dengan terpaksa orang tua dan saudara-saudara ya. Singkat cerita kami menikah. Mas Bambang sangat idealis orangnya. Dia pendiam, tapi kalau udah ada maunya, ya saya senang sih orang yang kayak gitu. Jadi mungkin nggak gampang selingkuh atau apa ya kalau udah ngambil keputusan gitu. Jadi dia itu nggak pengen setelah menikah itu Mas Riam. Jadi langsung kontrak. Langsung kontrak sendiri, nggak ikut ke mertua, nggak nempel sama orang tuanya. Kontrakan kecil ya deket-deket sini lah Mas kayak gitu. Tapi boro-boro sama sekali aku hidup seadanya dengan aku berhenti jahit, resign dulu jahit karena menikah begitu ya. Menikah terus akhirnya aku jahit lagi karena emang dapatnya Mas Bambang ya seadanya. Dia kan bisnis tapi senangnya di bagian otomotif kayak gitu loh. Ikut bengkel, padahal wong kuliah kok bengkel, kadang-kadang aku juga bertanya-tanya kayak gitu loh. Kok nggak nampani, nggak mau nerima dari orang tua atau saudara-saudaranya yang lumayan itu loh. Nggak mau banget, pengennya dari garis kerja keras sendiri seperti itu. Tapi ya tak hargai itu semua. Kami mencoba untuk di kontrakan tersebut menerima hasil yang berapapun, terus mencoba untuk bahagialah dengan itu semua. Kami akhirnya ya tadi ya kalau misalnya ada pertemuan keluarga, entah ada hajatan ada apa, biasalah kami buat omongan keluarga yang sana pihaknya Mas Bambang. Kere, nggak punya, Bambang nggak kayak yang lain, orangnya kementus, keras kepala dan macam-macam Mas. Tapi alhamdulillah akhirnya Mas Bambang bisa membuktikan itu sama keluarga. Setelah kurun waktu mungkin, tapi ya saya belum dikasih keturunan memang sampai mau 10 tahun setelah menikah. Setelah menikah 10 tahun, Mas Bambang, ini singkat cerita mas, tak singkat aja, kita itu berhasil. Punya bisa. anak? Punya anak? Belum. Berhasil maksudnya? Berhasil dalam ekonomi. Hal ekonomi, Mas Bambang punya beberapa bengkel, bukan di kota sini aja, tapi beberapa bengkel di kota-kota yang lain. Dia di bagian otomotif, suku Jadang lah kayak gitu. Nah kami sampai punya rumah yang cukup nyaman buat kita berdua. Sepi memang, gak ada bocah. Nah itu mulai jadi daya tarik buat keluarga, mulai diaku itu loh, mulai dianggap lah karena memang udah satu level, bahkan kami mungkin lebih dari mereka. Tapi ya dari dulu ketika kami masih dikontrakan, ada bibinya Mas Bambang. Bibinya Mas Bambang itu masih care sama kita. Jadi nggak kayak yang lain gitu loh, dikontrakannya masih nengokin itu sama anaknya, namanya Lisa. Bocahnya ayu Mas, cantik. Jadi waktu itu dia baru SMP atau apa, tapi udah kelihatan nih bocah bakalannya cantik kayak gitu, besok-besoknya bakalan cantik. Itu selalu nengokin kita, kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu. Nah apalagi kita udah jadi orang, bahasanya itu sering intens ke rumah. Dan tadi ya bibinya Mas Bambang itu suaminya udah meninggal sejak lama, lagi Lisa kecil.
Jadi otomatis Mas Bambang sebagai ya orangnya kan baik, suami saya ya kita punya ya ngasih apapun ke mereka. Lisa itu punya kakak gitu namanya Mona gitu tuh. Mona Lisa ya, Mona Lisa. Mona Lisa nggak punya Bi. Enggak. Jadi dia juga anak tunggal, anak si Lisa anak tunggal. Jadi untuk urusan sekolah apa itu dicatur semuanya sama suami saya. Di sini anak ceritanya kakinya bisa sambil nengkreng gitu. Iya, ya. makanya kan santai. Udah besok sini lagi Kan aja. udah diterima Pak RT, terus sudah dikasih wedangan. Monggo Mas kalau mau, udah berani begini Lagi lama-lama. cerita nggak usah dipotong-potong. Oh iya, iya, ntar, oke. ntar diomelin. Iya sih, nyaman banget. Oke, sampai mana tadi Mas Riam? Serius lupa. Iya, jadi ya seperti itu. Sering dikasih apapun kebutuhannya Lisa, kebutuhan ibunya Lisa, bahkan rumah aja di rehab segala macam sama suami saya. Begitu ya. Waktu berlalu, semakin cepat lah Mas. Tapi saya tetap belum dikasih keturunan, itu bukan masalah buat kami. Karena tetap aja anak tetangga ya ada, ponakan-ponakan udah mulai datang kan. Biasa ada gula ada semut katanya, seperti itu kata Bu Tias. Cuman ada yang saya kurang sejak lama sih sebenarnya. Mas Bambang sama Lisa kan ketemunya sepupu, tapi ya apa karena Lisa itu nggak punya bapak dan nggak punya kakak cowok atau apa ya, dia itu sama yang namanya cowok sama suami saya itu deketnya menurut saya itu kebangetan. Lagi suami saya baru jadi suami gitu ya, tinggal dikontrakan. Masa SMP udah bongsor loh, udah mencingis Mas. Mencingis apa nih sih Bi? Itunya, Apa? nenen. Oh, nenen. Oh mencingis udah mulai kelihatan gitu ya. Itu kok masih pangku kadang-kadang kayak gitu Bi. Terus lengkar-lengkor gitu. Mas jajan Mas bangsanya kayak gitu. Itu aku sebenarnya risih tapi tanggap suami saya orang baik. Dan dia juga Lisa mungkin nggak punya bapak, nggak punya kakak cowok, butuh seorang laki-laki lah untuk jadi bapaknya gitu kan. Terus berlanjut waktu-waktu itu semakin dekat, aku udah nggak bisa nahan lagi. Ketika Lisa udah lulus kuliah, ya udah mulai. Oh udah lulus kuliah, udah ini dong, udah lama, udah pating penjutu Bi. Udah tua dong. Nah, iya dewasa. Udah kayak gitu banget lah. Nah ini kan kadang-kadang bukan cuma aku, temen juga yang lihat ya. Aku kan akhirnya namanya bukan sombong ya Mas. Jangkauannya semakin luas karena ada rezeki, punya teman sosialita, koneksinya banyak. Kadang ngomong, Yas, kamu gak risih? Itu sih ponakanmu kok kayak gitu banget sama suami kayak gitu kan. Ya ponakan itu bukan ponakan gitu. dong, sepupunya kok kayak gitu banget sama suamimu gitu. Namun sepupu udah biasa kami, tapi kan kayaknya nggak pantas ya, sudah mulai ada yang begitu. Tapi jangan diomong begitu, aku sendiri udah mulai ini nggak pantas banget. Nah mungkin tadi ya perasaannya aku timbul karena kesombongannya setelah aku jadi orang atau apa ya, jadi ada pikiran-pikiran yang nggak genah itu Bi, yang menduga-duga iya suami kalau di depan kayak gini nganggapnya sepupu atau kalau di luar mana ngerti lah. Saya sama dia aja cantiknya kalah cantik dia jauh lah kemana-mana, kecilnya ada udah cantik, pangku-pangkunan kecil. Kalau di sana di luar sepotong saya terus di pangku atau Tias yang pangku gimana, cilaka ini udah lah nggak kena pikirannya. Ngobrol sama yang namanya Ningsih teman saya Mas, katanya aku pengen cerita. Aku udah ngerti kamu mau cerita. Kamu itu sama aku jeroane wis ngerti kabeh seperti itu Bi. Jadi kamu mau ngomongin Tias kan? Iya ngerti Bi. Berarti udah mulai cemburu sih? Enggak, saya enggak cemburu tapi ntar khawatir. Dulu bukan ngomongin Tias dong. Iya. Tias kan bukannya yang cerita ya. Lisa. Lisa ya kadang-kadang aku salah ngomongin Lisa kan. Iya. Jangan-jangan kamu cemburu. Bukan cemburu. Itu namanya cemburu. Iya gimana caranya ya? Aku ya khawatir, aku perempuan ngelihat seperti itu. Suamiku kalau tak tegur, loh apa sih orang mas sepupu gitu, biasa aja, jangan diambil waktu hati. Itu belum punya anak juga berarti. Siapa? Si itu Mbak Tiasnya belum punya berarti anak. udah dari SMP nyampe Tias kuliah itu kan belum. SMP misalnya SMA 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Belum dikaruniai putra pun, sampai cerita kemarin juga katanya belum. Dan minta doa untuk bisa. Amin, amin semoga ya Mbak Tias segera. Itu akhirnya teman itu ngusulin. Ya aku yang ngomong sih Mas, ini kesalahan saya begitu. Ning, Mbok kamu itu punya teman, orang yang ngerti atau apalah supaya si Lisa itu agak jauh sama suami, jangan terlalu begini.
Ini berarti kan kamu cemburu. Gampang masalah itu. Singkat cerita, kita itu di satu sore ya, itu diboncengin sama si tadi Ningsih. Ningsih. Saya masuk belusukan ke kampung-kampung sana. Kirain mau ngapain, ternyata ditemuin dengan seorang spiritual. Oh, Jual spiritus. jual spiritus. Di sana itu orang mantesi Mas, nggak mantesinya gimana? Orangnya masih layu, bahkan menurut saya di mensa saya itu bermosen apa kayak yang di TV-TV kemarin gitu kan, gondrong atau apa. Kayak orang biasa. Tapi ya memang rumahnya ya sederhana. Tamune katanya itu banyak orang nungguin, kirain karena di sampingnya itu ada orang jualan apa, kirain mau ngantri itu, ternyata mau dilayanin si mbak tersebut. Namanya siapa ya yang lagi dia? Jangan nama asli. Terserah. Iya. Rudin. Pas. Bahrudin. Namanya Bahrudin. Saya langsung pas nomor urut sekian lah masuk ke dalam, diantar sama Ningsih. Ayo Yas masuk, ayo Mas. Aku minding ngimpat masuk ke sana. Ternyata di dalam lesehan begitulah, lesehan begitu. Sopan banget orangnya gitu kan, damai tapi masih muda jauh dari aku gitu kan. Tapi kayaknya udah punya istri. Terus ngomong, ajeng apa Bu? Mau apa? Ada perlu apa? Mau beli es. Mau beli spiritus, Mbak. Beli spiritus. Terus aku kan ngomong, Mbak, nggak boleh, katanya manggil aja Mas biasa aja. Saya bukan orang pintar, ada tulisannya di luar juga banyak orang pintar gitu. Yang keren kan air putih itu banyak banget di dalam, tinggal sep kayak gitu mungkin. Ini bercandaan, tapi aslinya begitu diceritakan. Akhirnya yang ngomong si Ningsih, ini Mbah. Kamu aja ngomongnya Mbak, aku udah biasa udah ngomongnya Mbak. Aku ini Mbak, apa sih temanku ini punya suami terlalu dekat sama ponakan. Sama sepupu. Sama sepupu. Oh iya. Bisa ngerti Bi. Namanya ini ya. Kayak gitu Lisa kan ya tadi. Iya, ngerti dari Ningsih sebelumnya. Iya, padahal udah dibocorin mungkin. Terus Ningsih juga udah ngomong besok sebelumnya jauh-jauh, kalau kamu itu butuh terus tak antar ke seseorang, kasih amplopnya yang gede. Biar apa? Pelurunya tajam, maksudnya langsung hasil. Kalau orang saya nggak ada yang nggak berhasil kalau minta sesuatu sama dia. Akhirnya saya emang nggak ada persiapan, tapi namanya aku udah punya duit, ada amplop buat dadakan lah kayak gitu. Saya pura-pura ke WC udah tak kantongin yang banyak. Ya zaman itu ada 2000 adalah 2000 sedikit. Gede dong. Gede dong. Oh 2000 gede maksudnya ya? Iya. Bukan 2000 yang ini ya? 2000 perak mau buat bayar parkir sekarang. Iya, pantesan ngomong 2000 tapi gede. Tadi pagi telepon 2000 kok gede. Normal model apa 2000 mau gitu kan. Di Kotropo aja sebatang paling. Oke lanjut ke cerita. Dikasih amplop. Oh Mbak tenang Mbak. Insya Allah kayak gitu kan. Makanya jenengan kalem-kalem aja, tenang. Ya bareng-bareng doa, yang penting suami tetap dirawati dengan baik. Wis kan kita pulang dari sana, saya tenggelam lagi dalam kehidupan hari-hari saya, sosialitas saya, bla 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 bla. Itu luput itu apa ya? Aku nggak perhatiin suami. Beberapa pertemuan kumpulan keluarga kok nggak ada si Lisa, nggak ada Lisa sama sekali, blas. Dan suami juga emang bukan tipe orang yang suka cerita macam-macam, enggak. Dengan Pendiam orangnya. Akhirnya kan kok Lisa nggak ada. Itu pun yang Ningsih yang ngomong. Itu kok lihat Lisa nggak pernah hadir ya, Ayas. Oh iya, aku baru ngeh gitu. Akhirnya malam kita tanyain sama suami. Itu kaget banget ketika suami itu ngomong, ternyata si Lisa itu lagi meriang. Udah sakit, udah lama katanya. Udah mau 2 bulan lah. Ya hitungannya semenjak ada ke sana gitu kan. Enak ya buat contoh juga halus begitu. Enak. Hubungan juga bisa ya. Capek tangan begini enak. Aduh alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semua kru ya. Iya, nah itu udah menyiapkan ini semua. Taplak juga dicucinya sebentar. Katanya efeknya luar biasa. Tetangga-tetangga pada wangi. Iya. Nah, lanjut ke cerita. Kemudian saya iseng-iseng, Mas, ayo nengokin ke sana yuk. Kita nengokin ke sana yuk. Kita kan saudara. Tumben kamu. Kok ditumben-tumbenin gitu? Dari kemarin gak pernah nanyain atau apa. Kirain kamu udah gak peduli digituin sama suami. Jadi saya yang salah, Mas. Saya diomongin kayak itu emosi. Orang deket selama ini aja aku diem. Gara-gara meriang gak kesana aja diomel-omelin. Aduh, akhirnya wis tak lupain itu omongan suami. Besoknya saya kesana.
Saya ke sana, suami nggak mau masuk, ngomongnya enak banget. Kayak mana mancing, masuk aja sendiri, saya di luar mau ngerokok. Itu emang udah telepon dulu kan, Bi. Pas buka pintu, bibinya langsung nangis sesenggukan. Saya dipeluk-peluk, ya Allah, Tias, anakku kayak gitu, Lisa kayak gitu banget, Lisa kayak gitu, sini tengokin, kenapa kamu nggak pernah kesini, katanya seperti itu. Loh, kayak meriang apa kok begini banget gitu kan, Bi. Akhirnya saya masuk ke dalam, ditarik-tarik begini ya, jaritnya atau apanya masuk ke dalam. Itu kamarnya, kan cuma rumah 2 kamar. Itu udah rehaban, kamarnya agak luas. Itu saya pas dibukain pintu kamarnya Lisa itu. Loh, kagetnya luar biasa. Saya nggak ngenalin yang namanya Lisa. Itu bocah cantik, budinya itu indah banget lah. Pokoknya kalau kadang-kadang pikiran saya begini, suami saya nggak kepincut aja goblok. Sampai kayak gitu, Bi. Bocah gemulai begitu, semolek gitu. Itu ada nangkring di jendela lagi posisinya. Pakai kutang, Dok. Kutang, pakai kutang sama celana dalam. Celana dalam hitam, Mas, tak gambarin yang lengkap. Sama kutangnya warna pink mungkin ya, merah-merah kayak gitu. Tapi nggak ada isinya, Mas. Mas, nggak ada isinya. Ditelepon seperti itu. Maksudnya primen, Bu. Saya bilang, kurus. Iya, Mas, kan nggak ada isinya gimana? Iya, kutang itu cuman dipakai, tapi nggak ada isinya. Yang namanya tubuh itu bener-bener kurus, balungan tok. Hitam, bener-bener hitam, dan mukanya bukan kayak muka Lisa. Udah beda kusam gitu ya. Kusam mengkirut semuanya, nglawer, begitu. Itu ada di jendela, bukan lagi lemas. Emang ya lemas mungkin ya, tapi duduk. Jendela kan kecil, kayak bisa ditekuk. Jendela separuh ya, jadi tengah itu yang tengah jendela, buka ke sini. Itu nyender yang sebelah. Ya kayak cuman berapa terus bisa ditekuk gitu loh, Bi. Lihatin itu nganga keluar. Pas ada saya masuk, ibunya kan sambil ini ya histeris itu. Sini ada teman, ada ayumu ke sini. Cuma nengok doang, nengok kayak memedi banget, dan saya nggak ngenalin itu bener-bener. Kok kayak gini, oh kenapa, Bi ya? Kenapa kayak gini, Bi? Aku nggak tahu. Terus sudah diobatin apa belum? Tanya suamimu itu udah berapa duit yang dikeluarin untuk pengobatan. Bahkan akhirnya belakangan ini spiritual udah diinginkan buat nyembuhin dia. Tetap aja masih kayak gitu. Saya di situ belum ingat, itu mungkin kelakuan saya, belum ingat. Masih nyari-nyari ini meriang apa sih? Tapi kok langsung begitu, suaranya gede katanya. Bukan lembut lagi kayak dulu. Kayak gitu doang, kayak suara inilah apa namanya binatang buas yang lagi marah banget. Suruh keluar. Itu saya takut banget ke depan lihat suami. Udah ngeliat kan kamu kayak gitu. Bocah, harusnya kan saya kan sayang sama keluarga saya. Terus kamu perhatian, mana aja. Kamu kenapa nggak mau nengokin ke sini? Lu, saya disuruhnya kapan? Katanya suami sering ngomong ke. Tapi Mbak Tiasnya nggak ngerti ya. Enggak, padahal kapan Pak saya jadi berantem di situ di depan. Bi, saya tuh nggak pernah suami ngomong kayak gitu, suruh saya itu nengok ke sini, ngasih tahu, nggak pernah kupingmu tuh kesumpah. Lisa sakit aja nggak tahu gitu kan. Sakit aja emang dikasih tahu. Iya, baru aja baru kan. baru tahu sekarang. Ya Allah, kamu itu tuh kebangetan. Sampai bawa-bawa saya nggak bisa manaki, Bi. Sampai ke situ, sampai dibawa-bawa belum bisa punya keturunan itu. Marahnya suami kependem gara-gara tadi ya. Wis kan saya itu langsung keluar. Siapa aja motor kayak apa yang lewat saya stop, bonceng. Saya bonceng, minta dianterin, tak kasih duit bruk, lah kayak 200 aku nggak tahu berapa ratus ribu, yang jelas aku anterin ke rumah. Suami juga nggak peduli. Langsung saya pulang ke rumah. Ini yang sekali-kalinya saya dalam hidup melihat sosok makhluk yang begitu ini. Mas, saya pulang masuk ke rumah itu jatuhnya udah karena lama di situ ya. Udah sore mau sandakala itu. Memang di rumah nggak ada siapa-siapa. Kalau misalnya ada yang ngewangi, pembantu juga paling sampai jam 4 udah pulang. Itu saya buka kunci, nggak tahu hawa dari mana. Rumah itu adem, ber-AC, bisa hawanya juga sumuk, panas, dan saya adanya marah banget. Tapi anehnya saya bukan marah sama suami, enggak, sama Lisa juga enggak. Tapi marah nggak tahu alasannya apa, Bi. Cuman di situ saya cuman mencoba buat istighfar. Ya Allah, ini berarti kalau tak urut-urutin gara-gara saya minta sama
Mbah Rudin. Mbah Rudin. Mbah Rudin, saya cuman pengen supaya jangan dijauhin sama, jangan deket sama suami, jangan terlalu deket lah, takutnya kayak gitu lupa kayak gitu ya. Saya cuman minta kayak gitu, kok hasilnya kok sampai segitunya kayak gitu loh. Aduh, ini mah cilaka, saya berarti salah nyampe buat anak orang sampai sengsara banget kayak gitu. Saya masuk ke dalam ruangan, itu ruang tengah emang kecil, dibikin buat ruang tamu kecil karena sering kalau nerima tamu di luar di teras. Ruang setelah itu baru lebar. Di situ Mas, orang ngomong aja gemlandang. Suara belis kayak apa Mas? Bu Mbak, ada suara orang apa gede banget di situ. Saya sendirian rasanya kayak apa tuh? Suara laki-laki. Suara laki-laki. Kayak suara buto kalau di film-film tuh kayak gitu ya. Tapi ntar lama-lama kecil, kecil banget suaranya kayak laki-laki tapi bengek gitu loh. Siapa ya? Tolong jangan kayak gitu, saya jangan digangguin. Udah tahu kan? Kayak gitu katanya, tapi dalam bahasa Jawa ya. Wis ngerti kan, wis ngerti. Kamu itu majikanku. Mau apa lagi? Mau diperintah apa lagi? Kayak gitu katanya. Majikanku. Kamu majikan, kamu siapa? Aku itu nempel sama kamu dari lama. Aku ada di dalam dirinya kamu. Jadi tanpa disadari di dalam awaknya itu, badannya itu ditatoroin juga sama si tadi ya. Buto itu anggap aja gitu. Ya, belum kelihatan makhluknya seperti apa, tapi jadi dia untuk hal-hal baik udah nggak bisa dengerin, kayak suaminya ngomong itu meriang aja udah nggak ini. Akhirnya kan malam itu saya takut telepon suami, dipateni HP-nya itu nggak dinyalain, kayak sana juga marah. Saya cuma ngerenung, akhirnya keluar daripada di dalam rumah itu kayak gitu banget ya. Kalau di luar kan saya pelatarannya nggak terlalu lebar, langsung jalan. Ada apa-apa tinggal siapa kayak minta tolong. Saya lagi duduk, ada meja penjalin yang kayak dulu kita pakai rotan itu. Saya duduk genah-genah orang penjalin itu. Ini pintu 1, 2, ada meja buntar, mungkin meja ini juga ya. Terus meja ini. Sama lah pokoknya gitu. Ya seperti itu. Saya duduk dan ngadepnya nyerong. Ini ada meja, ada kursi penjalin, nggak ada orang blas. Saya ngelamun. Saya kadang-kadang iseng, wisugih kelalen ngerokok segala ada lagi setel ngerokok. Pas cetak saya ngerokok begitu. Kalau minuman saya sering bawa di tas itu ada air mineral ya. Saya cuma minum rokok begini. Kok jadi kayak gini banget ya Allah, saya udah salah. Saya itu sadar, baru nyadari. Berarti dia itu, aku niatnya pengen supaya jauh sedikit tapi efeknya nyampe begitu. Itu lagi ngelamun begini padahal ya nggak ada penghalang apapun. Dari kapan ada orang di situ loh? Dari kapan ada orang di situ? Atau ada orang nongkrong, kakinya ditekuk, kayak gini, ditekuk kayak gini, merah. Di sini bisa, kalau pakai kursi itu nggak bisa. Nggak bisa, iya makanya kan nyaman di sini. Nongkrong begitu, warnanya merah, kehitaman lah, kehitaman merah. Orang itu kan sengaja lampunya kan cuma downlight yang kuning itu loh, nggak terlalu terang. Tapi makhluk kayak itu jelas bukan orang, Buddha katanya udah jadi perkungkung kayak gini. Cuman yang kelihatan saya itu padahal ketakutan, pegang rokok getar begini tapi nggak bisa bereaksi apapun, cuman pasrah dia di pojokan, nggak ada lewat sama pun, nggak ada orang lewat siapapun lah di depan. Itu dia melengkung begini, nengok ke arah, model mukanya kayak apa Mbak? Mukanya ya kayak orang Mas, tapi orang serem katanya, tapi merah. Sebentar, yang tanggung daripada nanti mati di jalan. Oke, lanjut. Tadi apa namanya? Perkungkung apa? Orang duduk mukanya dia kurus banget, tapi warnanya merah. Kadang-kadang kayak ada kilat-kilat api gitu loh. Serabat kayak ada strum api. Ada flash. Cuman kepalanya kalau dilihat ininya agak panjang, lonjong, memang bagian ininya batok kepalanya itu agak lonjong ke atas begitu. Memang kupingnya kecil, runcing. Cuman yang itu semua warnanya merah ya, cuman gradasi lah macam-macam. Tapi di rambut-rambutnya itu jarang-jarang banget dan berdiri. Terus ada tanduknya seperti itu. Dia itu nengok ke arah saya, kayak cara sininya ngomongnya, apalagi bos, kayak gitu. Apalagi, saya mau diperintah apalagi. Kamu siapa? Itu seolah-olah kamu nanya gitu, enggak cuman aku yang disuruh kamu, aku yang ada di diri kamu.
kamu majikanku, mau suruh apa lagi? Kamu udah puaskan seperti itu. Malah dijelasin bahwa Elisa itu memang Akibatnya. akibat dia saya nggak mau sana, kamu pergi sama, udah kamu jangan di diri aku lagi. Lu malah zelep masuk ke dalam tubuh. Itu saya langsung lari dan hampir ketabrak sama kendaraan waktu itu. Ada truk lewat lah, padahal jalan kampung yang nggak terlalu rame. Saking wedi, saking takut saya lalu buka pagar, hampir banget ketabrak. Mana ada yang nulungin lah, kayak gitu. Terus akhirnya suami nggak pulang sama 2 hari, dan lagi-lagi saya itu ternyata ditelepon. Tapi saya nggak kerasa ada telepon, nggak Pak. Bisa itu meninggal. Sampai segitunya Mas, sampai meninggal. Padahal saya niatnya cuma ngejauhin, gimana sih ngejauhin sedikit. Makanya saya itu pukulan besar buat saya. Tapi untungnya suami sampai sekarang juga nggak ngerti perbuatan aku sendiri kayak gitu loh. Dia tetap keseniannya karena aku kan berobat, tapi diam-diam dari suami bisa dilepasin dari sosok tersebut. Berarti suami taunya kenapa marah sama Mbak Tias itu? Iya. Karena kok respect. Iya, kok ada saudara suaminya yang sakit, kok dia nggak peduli sama sekali, marahnya lebih ke situ. Lebih ke situ. Diomongin juga ngomongnya nggak pernah bilang kayak gitu. Padahal kan udah bilang. Jadi suami setelah saya mungkin perangannya agak berubah, dia ada mungkin seminggu nginep di rumah mertua kayak gitu, nggak pulang. Tapi kesananya kita bisa bareng lagi, tapi beban itu saya pikul sendiri. Sampai sekarang. Iya, dan nggak pernah bahkan ngomong ke Ningsi aja enggak. Tapi saya udah nggak bersahabat sama Ningsi. Saya hubungi seseorang, terus bisa dilepasin dari sosok itu, ada pertobatan setiap hari, saya ada penyesalan seperti itu. Nanti buat teman-teman, kadang-kadang ada kenyataan sedikit, kita maunya apa? Kita nggak pernah tahu peluru yang dilontarkan itu kelasnya apa gitu loh, sampai akibatnya sefatal itu. Janganlah main seperti itu. Iya, betul. Itu aja sih, serem ya, ngeri. Ngeri gitu. Ya, apapun kebencian kita sama seseorang, itu alangkah baiknya ya diredam ya dia. Iya, diredam dengan cara, tapi tidak dengan cara seperti itu. Dengan cara kekeluargaan lebih bagus. Kalau emang kekeluargaan nggak bisa, ya udah pakai cara fisik aja. Betul. Tapi fisik pun jangan terlalu bahaya. Ada langkah-langkah persuasif ya. Ada stepnya. Step. Gitu. Oke. Udah gitu aja sih. Enak bisanya bisa begini sih. Iya, enak kan ya. Dan ya terima kasih Bro Ayung. Semoga siapapun itu ya, termasuk kami di sini juga bisa terhindar dari sesuatu yang buruk semacam itu, sesuatu yang berbahaya kayak gitu. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Mbak Tias juga terima kasih udah berbagi kisahnya. Semoga ya bisa menjalani kedepannya lebih baik lagi kayak gitu ya Bro Ayung. Semoga segera dikaruniai momongan juga. Amin. Baik, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.